Editing hasil fotografi dasar desain grafis kelas 10 multimedia. Meu coração canta aí! Fica sem você, minha figurinha. Completo a vida é ganhar loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha. Completo a vida é ganhar loteria. Fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você. Halo, assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ian. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, jadi setelah mempelajari bab ini, saya harapkan dapat menjelaskan fungsi manipulasi gambar bitmap, menunjukkan gambar hasil manipulasi, menjelaskan proses pengolahan gambar bitmap, menunjukkan desain gambar berbasis bitmap. Pada bab ini kita akan memperdalam materi tentang pengolahan gambar bitmap dengan membuat beberapa desain bitmap berupa manipulasi foto, background, dan efek. Untuk mempermudah proses pengolahan gambar bitmap diperlukan pemahaman dan penguasaan alat-alat atau tool seperti selection tool, undo, menghapus, dan pewarnaan. Jadi dalam aplikasi pengolahan gambar bitmap terdapat fitur pewarnaan yang lebih bervariasi dengan adanya fitur efek, filter, dan level. Ini ada pertanyaan, bagaimana proses pengolahan gambar berbasis bitmap? Fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam proses tersebut? Untuk memahaminya, pelajari bab ini dengan seksama. Jadi saya harap untuk materi ini di awal kalian bisa menjawab pertanyaan soal-soal berikut ini. Apa yang Anda ketahui tentang manipulasi gambar? Tool apa saja yang biasanya digunakan dalam manipulasi gambar bitmap? Sebutkan contoh editing gambar bitmap. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Di jalan ini menguning. A. Mengganti warna background foto. Amati gambar berikut. Gambar teman kalian, guys. Kalau yang ini kalian bisa melihat melalui halaman website photoshopku.com. Diskusikan bersama teman kalian. 1. Apa yang Anda pikirkan setelah mengamati kedua gambar tersebut? Jelaskan. 2. Pernahkah Anda mengedit gambar berbasis bitmap? 3. Aplikasi apa yang digunakan untuk editing gambar berbasis bitmap? 4. Apa yang dapat Anda simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Proses penggantian background foto merupakan proses editing yang ditunjukkan untuk mengganti warna atau latar belakang dari sebuah foto. Contohnya mengganti warna pada sebuah pas foto. Pada praktik ini, Anda diharapkan mampu menggunakan selection tool, erase tool, color, paint bucket, layer, dan transform. 1. Jalankan Photoshop, kemudian buka atau open foto yang akan diganti warna background-nya. 2. Duplikasi layer dengan menekan Ctrl J pada keyboard, sehingga akan terdapat dua buah layer yang berisi foto yang sama. Fungsinya adalah untuk
menduplikasi image dan layer, juga agar kita memiliki backup image. Ketiga, hilangkan indikatif layer visibility atau ikon mata yang berada di sisi kiri layar pada layer background. Fungsinya adalah menonaktifkan layer sehingga gambar tidak tampil pada layar edit. 4. Tambahkan satu layer lagi dengan cara klik Create New Layer berada di bagian bawah layer. Disimpan di bawah layer 1 yang berisi foto hasil duplikasi layer tadi, sehingga kini terdapat 3 buah layer. 5. Selanjutnya tentukan warna untuk mengganti warna background sebelumnya. Warna background sebelumnya adalah warna putih dan akan kita ganti dengan warna merah. Caranya terlebih dahulu pilih warna merah pada color swatch yang berada di panel sebelah kanan di atas layer. Selanjutnya pada toolbox kita klik Paint Bucket Tool, kemudian klik pada layer yang akan diberi warna merah. Layer 3 yang sudah dibuat tadi. Setelah layer 3 berwarna merah, kini kembali ke layer 2, layer yang berisi foto hasil duplikasi. Untuk mulai mengubah warna background-nya, langkah pertama seleksi background yang akan dihapus dengan menggunakan magnetic lasso tool pada selection tool. Cara menggunakan magnetic lasso tool dengan mengklik titik awal yang akan diseleksi, kemudian seleksi keseluruhan foto hingga bertemu dengan titik awal tadi, sehingga hasil seleksinya akan menjadi seperti gambar berikut. Setelah foto terseleksi dengan benar, kemudian tekan Ctrl J untuk menduplikasi foto yang sudah diseleksi tadi, sehingga terdapat layer baru yang berisi duplikasi foto yang sudah diseleksi tadi. Sehingga terdapat layer baru yang berisi duplikasi foto hasil seleksi tanpa background. Hilangkan indicated layer visibility pada layer 1 yang berisi background putih, sehingga layer tidak aktif dan yang tampil di layar edit hanya foto dengan background yang baru. Jika diperhatikan, pada sisi-sisi foto masih terdapat sisa-sisa warna background sebelumnya, sehingga harus dibersihkan menggunakan erase tool. Untuk menggunakan erase tool dibutuhkan ketelitian dan hati-hati agar bagian yang lain tidak terhapus. Pada Photoshop, perintah undo hanya dapat digunakan pada satu perintah terakhir. Kita juga bisa menggunakan history untuk kembali ke perintah sebelumnya. Setelah sisa warna background sebelumnya telah terhapus sepenuhnya, maka proses mengubah background foto telah selesai. Untuk menyimpan foto tersebut, klik Save As, lalu tentukan format gambarnya, misalnya JPEG atau JPG. Namun jika foto akan diedit kembali, maka dapat disimpan dengan format PSD. Tugas anak-anak, kalian bisa lakukan penggantian background seperti contoh sebelumnya sesuai dengan gambar yang ada. Kalian bisa menggunakan gambar sesuai contoh ini, bisa mendownload di situs yang tertera, atau kalian bisa menggunakan gambar atau foto kalian masing-masing. Terus setelah itu kalian kumpulkan kepada saya. Baik anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah mitos teraneh dalam dunia fotografi. Jadi banyak yang berpikir megapiksel sama dengan kualitas foto. Hingga akhirnya banyak orang berlomba-lomba untuk beli HP dan DSLR dengan megapiksel yang tinggi. Padahal itu salah besar. Megapiksel dalam spesifikasi pada dasarnya hanyalah ukuran yang dapat dihasilkan suatu kamera. Mari katakan suatu kamera megapikselnya maksimal 16 megapiksel, maka fotonya akan berukuran 16 juta titik piksel. Kira-kira guys, 16 juta titik piksel pada foto, itu bisa bikin foto yang kayak gimana? Sebenarnya udah cukup untuk bikin spanduk caleg. Lah, kalau memang megapiksel cuma ukuran, terus apa dong yang sebenarnya mempengaruhi kualitas foto? Banyak sekali. Tapi kalau secara teknis simple, itu ada di segitiga exposure yang berupa ISO,